uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Amanatus Sadiah, guru mapel IPA di MTSN 2 Tulungagung, Jalan Tanjung Tunggangri, Kalidawir, Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa peserta PPG IPA di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 223129706441. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan melakukan praktek pembelajaran UKIN pada materi klasifikasi materi, submateri perubahan fisika dan perubahan kimia di kelas 7. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Hari ini semuanya masuk ya? Kemarin pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang zat. Zat ada berapa? 3. Angkat tangan. Nah, Padat, cair, dan gas. padat, cair, dan gas. Kemudian perubahan wujud kemarin ada berapa? 6. Dari padat ke cair. Angkat tangan. Namanya ya mencair. Kemudian dari gas ke padat. Gas ke padat namanya mengkristal. Dari padat ke gas menyublim. Dari sini kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau kemarin itu perubahan wujud, sekarang kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian pada saat hari raya itu biasanya akan melakukan menyalakan kembang api, pernah menyalakan? Pernah. Apa yang terjadi setelah kembang api dinyalakan? Apa? Muncul ikan api. Nah, motivasi kita hari ini menurut Imam Syafi'i, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang masa.
kegiatan kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu kalian nanti bisa menjelaskan konsep perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian melalui demonstrasi dan percobaan sederhana, kalian nanti dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Kemudian melalui percobaan sederhana dan kajian pustaka, dapat menentukan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, rumusan masalah yang akan kita pelajari yaitu perubahan apa yang terjadi pada ketika gambar. Di sini ada beras, kemudian kita masak menjadi nasi. Kemudian yang ini ya memanaskan air, dan yang ketiga adalah gambar iya apel yang sudah busuk. Apakah benda yang sudah mengalami perubahan fisika tidak mungkin lagi mengalami perubahan kimia atau sebaliknya? Oke. Nah, tugas kalian berarti saya kasih waktu selama 10 menit untuk mencari literatur ya. Jadi bahan aja terkait dengan masalah yang barusan itu tadi. Waktunya 10 menit untuk membaca. Silakan membaca, bisa dilihat dari modulnya. Oke, cari literatur, diskusikan dengan temannya. Oke. Dari permasalahan, apakah budaya yang sudah mengalami perubahan fisika tidak mungkin lagi mengalami perubahan kimia. Sudah selesai bacanya? Sudah? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi yang dipelajari di bab 2. Saat berakhir bahannya materi kita sedang pertemuan warna yang merobek kertas ataupun membakar kertas. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang menurut kalian perubahan kimia dan perubahan fisika? Yuk kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas maka disebutkannya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap, walaupun telah dirobek tidak mengalami perubahan. Artinya dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuknya saja. Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Nah, coba yang lainnya lagi, kalian tentunya tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan bentuk zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat meleleh menjadi air jika diletakkan suhu yang lebih tinggi, dan air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih, es dan air ini memiliki sifat yang berbeda. Namun, zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O ataupun air. Selain perubahan bentuk zat, perubahan fisika juga dapat terjadi
ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari wadah satu ke yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, cairan, dan gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Nah, air yang ada di bumi kita tidak akan pernah habis jumlahnya karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan yang menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai ke tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Perubahan kimia. Jika coba di atas tadi, kertas disobek merupakan contoh dari perubahan fisika, maka kertas dibakar ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia telah terjadi. Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk kata ataupun simbol. Contohnya, jika kita membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan sebelum reaksi kimia atau disebut dengan reaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Nah, ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pernah ya melihat seseorang yang mengecat rambutnya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena adanya terjadinya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi ketika ibu yang sedang memanggang kue sampai warnanya kecoklatan. Yang kedua, terbentuknya gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi antara larutan magnesium dengan larutan bening asam klorida. Nah, pada larutan tersebut akan terbentuk gelembung yang terbentuk pada saat air mendidih, karena gelembung-gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi dapat dilihat ya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut.
apabila dibiarkan beberapa saat, maka parutan itu akan menumpuk di bagian bawah tabung gas ya. Nah, parutan ini yang disebut sebagai endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah dua bentuk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium, seperti yang dicontohkan pada video tersebut. Ada cahaya yang sangat terang yang terlihat ketika pembakaran. Setelah pembakaran diperoleh serbuk putih seperti abu, yaitu magnesium oksida. Jadi intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk, yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Dari video tersebut, sekarang silakan kalian melakukan percobaan untuk mencari solusi. Jadi sesuai dengan langkahnya ada di LKPD. Solusi yang bermasalah tadi, silakan kalian cari solusinya lewat percobaan. Jika ada yang ditanyakan, nanti silakan tanya. Langkah-langkahnya dari LKPD lembar ke-5. Langkah pertama, guntinglah selembar kertas, taruh sobekannya nanti di piring, di atas piring ya, biar nanti tidak ya, boleh gunting, boleh mas ya, guntingnya dilipat boleh. Satu lembar, selembar digunting semua dong Bu? Ya. Nanti pada tabelnya ada perlakuan dan keadaan sebelum dan sesudahnya, jadi diperhatikan ya. Perubahan fisika atau perubahan kimia. Dari keadaan sebelum perlakuan dan keadaan setelah melakukan, dari sebelum kamu gunting-gunting itu bagaimana wujudnya, bagaimana sifatnya, kemudian setelah digunting-gunting itu berarti keadaan setelah perlakuan bagaimana keadaannya. Ada yang mengalami kesulitan? Jangan tidak apa-apa. Bu, sumbu lilin sebelum diberlakukan apa tuh? Nah, bagaimana bentuknya? Sebelum kamu nyalakan lilinnya, Dijelaskan padat gitu.
Ada. Terus setelah bagaimana? Setelah dibakar menjadi api. Ada sifat. Setelah dibakar tetap jadi panas, tetap begini. Kalau yang kertas sudah ganti gula pasir ya. Kalau sudah prakteknya didiskusikan dari temannya dengan temannya. Kalau yang dilarutkan ke dalam air, berarti mengalami perubahan. Kalau yang dihangatkan sudah di atas 2 jam. Alasannya kenapa? Karena yang melarutkan gula lagi ada dong. Kenapa? Diskusikan dengan temannya. Lihat jawabannya. Dari hasil pengamatan. Silakan untuk presentasi. Kalau prakteknya sudah dimatikan. Yang kemarin oleh nilainya yang dinilai ini adalah kekompakan, kemudian kerapian sebelum dan sesudah, terus kerjasama dari temannya. Nah, ya kelompok silakan nanti yang menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil praktikum kami. Apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan pemotong kertas? Sebelum dipotong kertas terbentuk kutub dan setelah dipotong kertas terbagi menjadi beberapa bagian kecil. Apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan melarutkan gula ke dalam air
dalam air. Kayu diubah menjadi kursi, bola lampu listrik menyala. Inilah contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan membakar kertas dan memanaskan gula di atas sendok logam. Singkong menjadi tape, pembakaran kayu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi? Jangan. Jadi pros untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Memotong kertas termasuk fisika karena tidak terbentuknya zat baru karena perubahan menjadi bagian yang lebih kecil. Membakar kertas fisika menjadi kimia karena kertas menjadi abu setelah dibakar. Apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan melarutkan gula ke dalam air dan memanaskan gula ke dalam logam? Menurut melarutkan gula ke dalam air termasuk tidak mengubah sifat asalnya karena dia termasuk kimia. Memanaskan gula di atas sendok logam termasuk kimia karena gula yang patut menjadi cair. Berilah contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan memotong kertas dan melarutkan gula ke dalam air. Air menjadi meja, almari, dan lain-lain. Melarutkan gula ke dalam air, mentega dan air. Berilah contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan membakar kertas dan memanaskan gula di atas sendok logam. Memanaskan mentega dan membakar kayu menjadi api. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 4 ada yang menanggapi? Ada. Oke, silakan yang menanggapi. Memanaskan gula di atas sendok itu perubahan apa? Perubahan fisika. Kimia. Perubahan kimia. Karena dipanaskan dan yang mulanya menjadi padat dan berubah menjadi cair. Tapi cair fisika. Ini memanaskan sudah di atas Kalau menurut kamu termasuk perubahan kimia atau perubahan fisika? kimia. Iya. Ya, kenapa? Tidak bisa. Iya. Jadi kita bisa memanaskan gula tidak di atas sendok itu akan mengalami perubahan kimia. Kalau menurut kelompok nyala tadi mengalami perubahan apa? Jadi mengalami perubahan kimia karena tidak bisa kembali ke bentuk semula. Beri plus untuk kelompok 3. Karena sudah presentasi semuanya dari kegiatan kita hari ini dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan perubahan fisika apa? Dan yang dimaksud dengan perubahan fisika apa? Angkat tangan yang bisa angkat tangan. Oke, Halia. Perubahan ini adalah perubahan fisika adalah tidak disertai terbentuknya zat baru. perubahan yang tidak disertai dengan
Perubahan ini adalah untuk melakukan reaksi kimia. Ada yang lainnya? Perubahan kimia adalah ada? Ya. Jadi perubahan yang perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke zat semula. Kemudian di sini tadi kalian juga mengenal sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu apa? Ya, Sifat suatu zat yang dapat diamati, diukur atau dirasakan oleh panca indera. Sifat yang bisa diamati dan diukur dengan panca indera. Kemudian sifat kimia. Ciri-ciri suatu zat yang Bisa yang berhubungan dengan bentuknya angkatan yang diorganisasi. Ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang lainnya? Ayo, contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Tadi dari hasil kelompoknya tadi apa? Tidak termasuk fisika. Melelehkan mentega, terus Melelehkan gula, melelehkan gula, lilin meleleh, mentega meleleh. Apa yang mencair? Oh, es batu mencair. Oke, terus kalau lainnya lilin yang dibakar. Kemudian contoh perubahan kimia. Pembusukan buah. Terus apa lagi? Besi berkarat, kertas bakar, menyalakan kembang api. Terus apa lagi? Ya, mencampurkan magnesium dengan asam klorida. Sebelum kita akhiri untuk penilaian pengetahuan, saya bagikan soal, kalian kerjakan. Langsung di situ kasih namanya. Kalau tadi itu adalah penilaian praktikum, penilaian praktikum itu berarti secara berkelompok. Kalau ini dari hasil praktikum itu, berarti nanti kalian seberapa pemahaman pengetahuan kamu terkait dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Langsung di situ ya, kasih nama. Kimia. Ya. Kurang. Waktunya. Kalau praktikum tadi itu adalah penilaian praktek, kalau yang ini adalah penilaian pengetahuan. Jadi exotherm itu memerlukan panas, endotherm itu mengeluarkan panas. Sudah? Nah, jadi nanti dikumpulkan di tempat kelas ya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.